Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN semua, kembali lagi bersama saya Mr. Host di podcast kesayangan kita semua, podcast yang membahas terkait dengan program JKN, yaitu Bincang JKN di Look4nya. Kali ini saya sudah ditemani oleh narasumber yang sangat cantik sekali. Dia adalah Kak Nurul Fadila sebagai staf Edukasi dan Penanganan Pengaduan. Edukasi dan Penanganan Pengaduan dari bidang Yanser ya, pelayanan peserta dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Look. Nah, sehat kan Nurul? Alhamdulillah sehat. Terus dulu kita sebelum kita mulai. Oke. Baik, Sobat JKN semua, BPJS Kesehatan itu senantiasa berupaya untuk menjaga kualitas mutu layanan. Dengan salah satu cara yang dilakukan yaitu menjaga kepuasan peserta terhadap adanya permintaan, pemberian informasi, dan pengaduan oleh peserta ke BPJS Kesehatan. Tentunya dalam menjawab segala macam pengaduan dan permintaan ini, BPJS Kesehatan memiliki sebuah alur ya, atau mekanisme tertentu ya, untuk bagaimana peserta itu bisa memberikan pengaduan ataupun menyampaikan keluhan ke BPJS Kesehatan. Nah, kali ini kita akan bahas. Mungkin masih banyak teman-teman JKN di rumah, Sobat JKN di rumah yang belum tahu ya kalau misalnya ada kanal khusus pengaduan atau ada staf khusus atau petugas khusus yang ditugaskan oleh BPJS Kesehatan untuk mengelola dan menangani terkait dengan pengaduan ini. Nah, itulah tugasnya Kak Nurul ya, sebagai petugas EPP tadi ya. Nah, Kak Nurul, untuk pertanyaan pertama nih, terkait dengan pengaduan, sebagai informasi awal aja. Pengaduan itu yang biasa diadukan oleh peserta JKN itu seperti apa? Oke, Sobat JKN, di sini saya informasikan, sebenarnya untuk pengaduan sendiri itu beragam. Jadi, ada 3 kategori. Untuk peserta yang datang ke kantor cabang itu yang pertama adalah permintaan informasi. Jadi sebenarnya peserta itu tidak hanya untuk mengurus administrasi saja atau mengeluhkan atau memberikan suatu keluhan. Biasanya ada peserta yang cukup hanya untuk membutuhkan informasi dari kita. Kemudian yang kedua ada permintaan perubahan data dan lain-lain. Dan yang ketiga yang pengaduan. Nah, untuk pengaduan ini biasanya yang datang itu biasanya peserta yang mengalami kendala ketika sedang mengakses layanan di fasilitas kesehatan. Misalnya mau ambil antrian tapi tidak bisa antrian online ya, tapi terkendala mungkin tidak bisa ambil antrian, atau mungkin ketika mengakses layanan terjadi kekosongan obat atau iur biaya dan sebagainya, itu biasanya peserta datang melakukan pengaduan ke kita seperti itu. Oke, berarti peserta yang datang ke kantor itu memiliki 3 kebutuhan biasanya ya? Iya, betul. Yang pertama itu permintaan data, permintaan informasi. Betul. Kemudian permintaan perubahan data dan juga pengaduan tadi ya. Betul. Nah, kemudian ini Kak Nurul 3-tiganya berarti dilakukan. Iya, 3-tiganya. 3-tiganya. Oke. Nah, seperti yang dikatakan tadi tuh, tidak selalu datang untuk pengurusan administrasi, tapi tidak sedikit juga yang datang untuk melakukan pengaduan terkait permasalahan kepesertaan maupun terkait dengan pelayanan tadi ya, contohnya seperti antrian misalnya Kak. Nah, gimana itu alurnya pelayanan kepada peserta yang ingin menyampaikan pengaduan, utamanya di kantor BPJS Kesehatan ya? Berarti yang datang ke kantor, yang langsung kantor. Nah, bagaimana mekanisme penyelesaian yang biasa dilakukan ketika tatap muka? Oke, jadi Kak Adi di sini untuk alur peserta untuk mengadukan pengaduan itu alurnya peserta datang dulu ke kantor cabang. Nanti setelah peserta datang, dia akan ketemu satpam dulu di depan kan. Nanti satpam itu bertugas untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta. Jadi di sini satpam tugasnya melihat dulu kondisi peserta, apakah peserta yang datang ini dalam kondisi marah-marah atau biasa-biasa saja. Kalau misalnya dia tidak marah-marah, jadi peserta bisa kasih dulu nomor antrian untuk ke loket B. Loket B itu adalah loket informasi dan penanganan pengaduan. Nanti setelah peserta dapat antrian, nanti dari FL atau frontliner akan panggil pesertanya dan akan ditanyakan sesuai kebutuhan peserta apa. Tapi jika kondisi peserta ini datang dengan marah-marah, artinya security jangan kasih antrian lagi, nanti pesertanya kan tambah marah gitu. Artinya jadi kalau peserta datang keluhannya hard complaint dan dia marah-marah, itu peserta harus langsung diarahkan ke ruang UP3. Ruang UP3 itu adalah unit penanganan pengaduan peserta. Di situ staf EPP atau saya yang bertugas
sebagai penanganan keluhan tersebut. Jadi peserta yang diarahkan ke UP3 nanti masuk ke ruangan, nanti ketemu dengan staf EPP-nya, kemudian di situ nanti akan ditangani keluhannya seperti apa. Tetapi kalau dia masuk ke loket dan bisa diselesaikan oleh frontliner, maka peserta tidak perlu dieskalasikan ke UP3. Seperti itu untuk alurnya. Itu intinya cukup datang ke kantor, nanti akan diarahkan untuk selanjutnya seperti apa ya, begitu ya. Nah, Kak Nurul, masih seputar mekanisme pengaduan. Selain dengan cara datang ke kantor BPJS Kesehatan, peserta ini bisa menyampaikan pengaduan lewat apa saja? Atau memang setiap pengadu harus datang ke kantor nih? Atau ada kanal lain yang bisa dilakukan, yang bisa dicoba atau dipakai oleh peserta? Jadi Sobat JKN, untuk kanal pelayanan atau pengaduan itu sebenarnya bukan hanya di kantor cabang saja. Jadi di BPJS Kesehatan itu ada 2 kanal, kanal tatap muka dan non tatap muka. Untuk yang tatap muka sendiri yang di kantor cabang, kemudian ada di Mall Pelayanan Publik, dan juga BPJS Keliling atau MCS Keliling. Sementara untuk non tatap muka biasanya bisa lewat aplikasi Mobile JKN yang sudah paling sering orang gunakan. Kemudian bisa juga lewat media sosial, bisa lewat Instagram, bisa lewat TikTok, bisa lewat YouTube, atau bisa juga lewat Pandawa, yaitu lewat WhatsApp. Kemudian bisa juga lewat BPJS Care Center 165, itu lewat telepon. Seperti itu. Jadi banyak kanal. Jadi peserta tidak harus pergi ke kantor cabang untuk mengadukan keluhan. Apalagi kalau kantor cabangnya jauh dari tempat tinggal. Sekarang kan sudah teknologi kan semakin canggih teknologinya. Jadi setiap orang pasti pakai Android kan. Jadi bisa download aplikasi Mobile JKN. Di situ nanti ada fitur untuk mengadukan keluhan atau pengaduan gitu. Jadi bisa dari rumah sebenarnya. Iya. Berarti yang paling banyak tadi lewat Mobile JKN ya sebenarnya ya? Sekarang lewat Mobile JKN. Mobile JKN. Itu bagaimana untuk step-stepnya? Ada alurnya gimana kalau misalnya? Jadi nanti kalau peserta sudah download aplikasi Mobile JKN, nanti silakan login. Di situ nanti ada fitur pengaduan. Jadi di sini sebentar ya, saya lihat dulu di handphone saya. Jadi nanti kita buka Mobile JKN. Seperti ini. Nah, di sini ada fitur atau menu pengaduan layanan JKN. Nanti peserta bisa langsung klik saja seperti ini kan. Klik tambah di bawah. Kemudian nanti peserta bisa isi data-data. Tinggal mengisi ya, data-data pengaduannya apa saja ya. Nanti otomatis untuk keluhan yang dikirim oleh peserta akan masuk ke sistem BPJS Kesehatan dan langsung akan ditangani. Itu paling lambat 3 hari kerja. Kemudian nanti konfirmasi ke peserta bagaimana? Apakah lewat Mobile JKN lagi atau Mobile JKN juga? Jadi di tempat yang sama begitu ya, dicek kembali untuk dicek kembali status di pengaduannya. Aplikasi. Luar biasa sekali ya Mobile JKN ini ya. Banyak sekali fungsinya. Nah, tadi kan terkait kanalnya tuh yang paling banyak dari Mobile JKN, karena memang mungkin yang paling mudah ya untuk digunakan ya, sampai tidak perlu harus datang ke kantor, cukup menggunakan handphone saja. Nah, untuk jenis pengaduannya sendiri nih, yang baik non tatap muka maupun tatap muka, ini jenis pengaduan seperti apa yang paling banyak terjadi di wilayah kita? Kalau untuk sepanjang saya bertugas sebagai staf EPP, untuk di LUK sendiri yang paling banyak itu sebenarnya dari Sarpras, sarana prasarana di Vaskes. Biasanya itu yang paling banyak sih kalau di saya setiap hari untuk pelayanan di kantor cabang maupun lewat non tatap muka. Tapi sejauh ini keluhan-keluhan tersebut bisa ditangani ya? Alhamdulillah bisa ditangani, karena di kita juga ada namanya tim counterpart. Jadi tim counterpart itu dari seluruh bagian di kantor cabang itu berkolaborasi atau bersinergi. Jadi untuk keluhan-keluhan yang masuk, misalnya iuran biaya ini, iuran biaya kan itu bagian pelayanan kesehatan. Jadi sebagai staf EPP saya tugasnya berkoordinasi dengan bagian terkait. Jika ada keluhan masuk, nanti dari bagian terkait yang akan tindak lanjuti ke rumah sakit atau ke puskesmas tempat kejadian keluhannya. Nanti setelah ditindaklanjuti, misalnya iuran biaya, nanti iuran biaya peserta dikembalikan ke pesertanya, dan kita nanti sebagai tim counterpart akan mengadakan pertemuan rutin untuk membahas keluhan tersebut. Bagaimana kita mencari tahu atau menganalisa akar dari permasalahan itu dan mencari solusi supaya keluhan tersebut tidak terulang lagi. Supaya keluhan tersebut tidak semakin terulang ya, tidak terulang terus untuk keluhan yang sama. Kalau untuk peserta yang mengalami permasalahan di fase kesehatan, nah untuk mekanisme pelaporannya itu bagaimana? Apakah sama saja atau mungkin beda nih? Karena biasanya di Vaskes ada petugas pengaduan juga, atau bagaimana?
Jadi untuk peserta yang sedang mengakses layanan, terus ada keluhan ini mau mengajukan keluhan ke kita, tidak perlu ke kantor cabang. Jadi dari Vaskes itu sebenarnya sudah tersedia beberapa kanal juga. Di Vaskes itu ada petugas PIPP rumah sakit, ada juga yang dari kita namanya itu P3RS. Jadi dia internal atau staf BPJS Kesehatan yang bertugas untuk datang ke Vaskes atau di rumah sakit dan puskesmas untuk bertemu dengan peserta langsung. Jadi kalau peserta yang ingin mengajukan keluhan bisa langsung bertemu dengan staf P3RS atau staf PIPP yang berada di rumah sakit atau puskesmas. Jika dalam keadaan tidak bertemu dengan staf P3RS, peserta bisa langsung mengakses aplikasi mobile CKN untuk mengajukan keluhan lewat aplikasi. Ada juga namanya QR Code, itu biasanya melalui barcode. Jadi setiap barcode itu ada ditempel di setiap Vaskes. Jadi peserta bisa akses, tinggal scan barcode-nya, nanti langsung muncul. Itu namanya portal kalau nggak salah. Di situ ada pengisian untuk kepuasan peserta atau pengaduan. Jadi peserta bisa langsung isi keluhan. Pilih yang pengaduan. Betul. Oke, berarti di Vaskes itu ada barcode ya, yang bisa digunakan oleh peserta. Soalnya peserta butuh informasi juga boleh ya tentunya. Informasi juga boleh ya. Mungkin ada ketidakjelasan dari pelayanan di fasilitas kesehatan yang mengganggu sobat JKN semua ketika mendapatkan pelayanan, bisa langsung ditanyakan atau disampaikan melalui QR Code tersebut. Nah, lanjut Kak Nurul. Kalau yang saya tahu nih, mungkin kalau saya salah mungkin saya duduk sebentar ya. BPJS Kesehatan ini punya sebuah sistem aplikasi yaitu SIPP, Sistem Informasi dan Penanganan Pengaduan. Itu sistem yang kita gunakan untuk mengelola semua pengaduan peserta ya. Betul. Apa yang dikeluhkan oleh peserta kita bisa olah datanya di situ ya. Nah, terkait dengan fungsinya, apa saja yang bisa diakomodir di aplikasi tersebut di dalam aplikasi oleh peserta, dan bagaimana penggunaan dan pemanfaatannya sejauh ini? Oke Kak Edi, jadi untuk aplikasi SIPP itu memang aplikasi milik BPJS Kesehatan, tetapi untuk sampai dengan saat ini untuk aplikasi tersebut masih belum bisa diakses oleh peserta. Jadi itu aplikasi untuk pegawai BPJS Kesehatan, khususnya sebagai staf EPP, kemudian ada juga di badan usaha dan di Vaskes. Nah, jadi untuk SIPP yang dari kami kurang lebih fiturnya sama. Jadi ada menu entry untuk entry keluhan, kemudian kalau misalnya keluhannya dari Vaskes, jadi petugas Vaskes yang mengentry, nanti masuk keluhannya di kami yang akan tangani. Nah, ketika misalnya entry bayi baru lahir, jadi dia menunya juga ada untuk entry bayi baru lahir. Selain keluhan ada untuk entry BBL. Jadi kalau ada bayi baru lahir dari rumah sakit atau puskesmas, orang tuanya atau pesertanya tidak perlu daftar ke kami ke kantor cabang. Jadi langsung didaftarkan di Vaskes tersebut melalui PIC rumah sakit. Jadi langsung dientrikan. Nanti untuk pendaftaran bayi baru lahirnya akan di-approval menggunakan user BPJS Kesehatan. Kemudian ada juga SIPP untuk badan usaha. Ini juga masih terbilang baru. Jadi sekarang badan usaha itu apabila ingin mengajukan keluhan atau melakukan permintaan perubahan data, khususnya untuk PPUBU, itu bisa langsung lewat aplikasi SIPP dan bisa langsung ditindaklanjuti. Untuk sampai sekarang untuk aplikasi SIPP itu belum terakomodir untuk peserta mandiri begitu ya. Jadi hanya itu untuk petugas Vaskes, PIC badan usaha dan juga BPJS Kesehatan. Untuk peserta memang sudah tersedia kanal-kanal yang disebutkan tadi itu ya, yang mobile JKN dan QR dan sebagainya. Oke. Nah, sebagai duta BPJS Kesehatan yang menangani terkait pengaduan nih, apa yang Kak Nurul senantiasa lakukan untuk meningkatkan kepuasan peserta, terutama bagi peserta nih yang kayak tadi di awal mungkin dikatakan marah-marah ya. Nah, kira-kira bagaimana ini yang dari Kak Nurul sendiri? Oke, jadi sebenarnya peserta yang datang kan ini bermacam-macam ya. Jadi kita tidak tahu karakternya bagaimana. Ketika peserta datang dengan kondisi marah-marah, itu kan nanti kita masukkan ke ruang OP3. Jadi sebagai staf EPP, tugas kita adalah menangani keluhan peserta tersebut. Jadi ketika peserta datang marah-marah, kita persilakan dulu untuk duduk. Jadi jangan langsung kita tanya dulu, Pak ini kenapa, keluhannya apa? Nanti langsung dia tonjok. Yang ada awalnya ngamuk ya. Jadi kita biarkan dulu dia duduk, masih tenang, kita kasih air kalau bisa. Silakan Bapak, Ibu diminum dulu airnya. Nanti ketika kita lihat pesertanya sudah mulai tenang, di situ baru kita mulai menggali permasalahannya. Selamat siang Bapak Ibu, ini keluhannya apa? Boleh saya tahu? Nanti pesertanya kan menjelaskan. Sambil pesertanya menjelaskan, kita juga harus
menampilkan atau menggambarkan kita itu ikut merasakan apa yang dirasakan atau memperlihatkan sikap empati. Jadi kita benar-benar mendengarkan apa keluhan si peserta supaya peserta merasa memang dari kita memang menyimak atau mendengarkan. Setelah peserta menyampaikan, kita coba ulangi kembali, kita konfirmasi keluhannya seperti apa, lalu kita memberikan solusi. Dan diupayakan atau diusahakan memberikan solusi itu jangan yang terlalu panjang atau ribet, jadi kita kasih solusi yang simple tetapi jelas dan memang bisa dimengerti oleh peserta. Jadi sembari kita memberikan solusi, berbicara dengan tetap ramah, jadi tetap tenang dan ramah pembawaannya supaya peserta juga bisa enak terimanya. Kalau peserta sudah bisa menerima solusi yang kita berikan, artinya dia juga sudah puas dengan pelayanan yang kita berikan. Begitu sih untuk cara meningkatkan. Berarti ketenangan dulu dari kitanya yang dituntut ya. Kita juga dulu harus tenang terlebih dahulu. Biasanya kan ada peserta yang marah, kita juga kan biasanya langsung tunjuk-tunjuk, ini BPJS ini nggak benar ya. Jadi kita kayak terbawa emosi juga, tapi harusnya kita jangan seperti itu. Tapi sejauh ini aman ya, maksudnya bisa dikendalikan. Alhamdulillah aman. Belum ada kasus yang pernah sampai kekerasan fisik ya. Dan kita harapkan tidak sampai terjadi. Jadi apapun masalah yang dialami oleh Sobat JKN semua itu pasti bisa diselesaikan di kantor BPJS Kesehatan, apapun bentuknya bisa diselesaikan. Oke, nah sejauh ini tantangan apa ini yang dihadapi oleh dari pengaduan di BPJS ini, terutama di wilayah kita kantor cabang Luwuk? Selain mungkin yang marah-marah tadi ya, peserta ya. Jadi tantangannya mungkin ya sebagai petugas yang melayani peserta, bisa dibilang untuk petugas FL itu atau staf EPP itu merupakan garda terdepan dari suatu kantor cabang. Karena kita adalah orang yang pertama atau yang ketemu langsung dengan peserta kan. Jadi mungkin tantangannya karena karakter orang itu berbeda-beda, kita itu dituntut harus bisa memposisikan diri kita itu sama dengan peserta. Jadi kalau misalnya peserta datang dengan keluhan marah-marah ataupun tidak, kita bisa memposisikan diri kita. Jadi bagaimana kita bisa bersikap tetap ramah, tetap tenang, walaupun mungkin dalam hati juga atau pekerjaan yang banyak, kita udah merasa capek, tapi ada peserta yang datang banyak, bagaimana kita bisa tetap senyum, memberikan pelayanan dengan ikhlas. Kemudian bagaimana juga kita bisa tetap ramah dan tenang dalam menghadapi peserta yang datang dengan keluhan dan marah-marah, seperti itu sih. Jadi dari staf EPP atau FL itu juga dituntut harus punya pengetahuan yang lebih dari, jadi mungkin semua bagian itu harus kita pahami karena setiap peserta kan datang dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi bagaimana kita bisa memberikan informasi yang benar kepada peserta dan tepat. Jadi iya, mungkin itu tantangannya, kita dituntut harus bisa semuanya dan bisa memberikan pelayanan prima kepada peserta. Oke, luar biasa sekali Kak Nurul ya. Jadi seperti itu ya Sobat JKN semua, dari perbincangan kita di sore hari ini, bahwa di BPJS Kesehatan itu ada kanal pengaduan yang bisa Sobat JKN semua gunakan untuk memberikan pengaduan maupun keluhan gitu terhadap pelayanan yang Sobat JKN mungkin terima, apapun bentuknya itu ya. Jadi tadi bisa diakses melalui non tatap muka, melalui aplikasi Mobile JKN tentunya, jangan lupa di-download. Kemudian melalui QR Code, Pandawa lewat WhatsApp dan Pandawa, dan juga tentunya bisa langsung tatap muka datang ke kantor BPJS Kesehatan. Ya, jadi harapannya sekarang Sobat JKN semua sudah semakin paham terkait dengan alur pelayanan pengaduan tersebut, sehingga bisa dimanfaatkan oleh Sobat JKN semua yang membutuhkan akan pelayanan pengaduan. Baik, Kak Nurul, terima kasih banyak atas kedatangannya sore hari ini. Yang pertama kali ya Kak Nurul ya. First time. Jadi mudah-mudahan tidak bosan-bosan kalau kami panggil lagi sebagai narasumber ya. Untuk tentunya kita membahas materi maupun hal lain lah yang berhubungan dengan kebutuhan peserta, terutama pelaksana di bagian pelayanan peserta ya. Baik, sekali lagi terima kasih Kak Nurul untuk kehadirannya. Saya akhiri podcast kita di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Nah.